Selamat pagi anak-anak kelas 4. Baiklah, kita akan mulai dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk Alkitab yang Tuhan karuniakan kepada kami, yang daripadanya kami boleh terus belajar mengenal Tuhan dan juga bagaimana karya Allah di masa lampau dalam kehidupan banyak orang, baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Kami bersyukur kami boleh memiliki kitab yang menuliskan peristiwa hidup Ayub. Bukan satu hidup yang mudah, tetapi di sana kami melihat kesetiaan Tuhan yang ada di balik kesulitan, penderitaan, pergumulan daripada Ayub. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami hari ini, sehingga iman kami diteguhkan ketika kami belajar tentang Ayub. Dengar doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke dalam materi kitab puisi. Nah, di dalam Alkitab kita ada namanya kitab puisi, yaitu kitab Ayub, Mazmur, Amsal, dan Pengkhotbah, terakhir Kidung Agung. Berarti ada 5 kitab puisi. Nah, pelajaran hari ini adalah kitab Ayub, berarti kitab puisi yang pertama. Pelajaran Mazmur, ada pelajaran minggu ini dan minggu depan adalah kitab Mazmur, adalah puisi yang kedua. Dan berikutnya nanti anak-anak bisa ikuti ya dari penjelasan hari ini. Nah, anak-anak, susunan kitab puisi juga ada beberapa kitab lainnya di dalam Alkitab, bukan berdasarkan kronologi. Kronologi itu berarti waktu yang berurutan atau peristiwa yang berurutan ya, melainkan disusun berdasarkan kategori atau jenisnya. Nah, jadi bukan berarti kitab Ayub lebih tua daripada kitab Mazmur lebih tua daripada kitab Amsal lebih tua daripada kitab Pengkhotbah. Bukan itu maksudnya. Jadi bukan disusun berdasarkan kronologi, tapi jenis atau kategorinya. Nah, kita lihat lagi kitab Ayub ya. Kitab Ayub adalah kitab hikmat, memiliki tulisan sastra yang istimewa. Kitab Ayub dipercaya oleh para ahli terjadi kira-kira setelah zaman Nuh sampai dengan zaman Abraham. Jadi cukup tua ya. Jadi peristiwa Ayub ada true story, cerita kisah nyata. Dan kejadiannya kapan? Itu diperkirakan mulai di antara mulai dari zaman Nuh sampai kepada zaman Abraham. Jadi itu sangat awal sekali. Nah, Ayub ya, Ayub di dalam kitab Ayub, kalau anak-anak membaca akan menemukan Alkitab menuliskannya, bukan Ibu Happy. Alkitab menuliskan bahwa Ayub adalah seorang yang dipuji-puji Tuhan karena dia hidup saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Anak-anak bisa membaca di ayat 1, ayat 8, pasal 2, ayat 3. Nah, tetapi iblis menyangkal dan menolak fakta itu. Iblis berkata, ini teori iblis nih. Ayub hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan itu karena Allah telah memberikan berkat materi dengan kelimpahan, selalu kasih sukses, anak banyak, dan sehat sentosa. Nah, ini menurut iblis. Lalu dia katakan, maka iblis menantang Tuhan supaya semuanya itu diambil dari Ayub, sehingga Ayub marah dan mengutuki Tuhan. Tujuan iblis mencobai manusia adalah untuk menjatuhkan manusia dengan mengutuki Tuhan. Nah, tujuan iblis jahat ya anak-anak, mencobai manusia supaya manusia mengutuki Allah. Nah, oleh karena itu, karena Tuhan yang memuji Ayub, maka Tuhan mengizinkan, lihat ya, Alkitab mengatakan Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub, tetapi memberi batas kepada iblis dan memakai cobaan ini untuk menguji iman Ayub agar semakin bertumbuh. Nah, lihat, iblis mencobai untuk menghancurkan, Tuhan menguji untuk mempertumbuhkan iman. Nah, jadi ada perbedaan besar antara tujuan pencobaan dan ujian. Pencobaan dari iblis tujuannya untuk menghancurkan manusia, agar manusia sengsara dan mengutuki Tuhan. Tujuan ujian yang daripada Tuhan adalah ujian iman agar manusia bertambah teguh dan semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat, di sini kita akan belajar Allah selalu memegang kendali, Allah adalah maha kuasa, tetapi iblis tidak maha kuasa.
Iblis hanya bisa berbuat sebatas jika itu diizinkan Allah. Juga iblis tidak maha tahu. Terbukti teorinya salah tentang Ayub, ya kan? Nah, sekarang kita lihat Ayub. Ya, cerita Ayub ini pertama-tama iblis datang, ya iblis mendatangkan malapetaka bertubi-tubi kepada Ayub. Harta bendanya dipakai orang kafir, ya, orang kafir datang untuk merampok. Lalu harta bendanya semua dirampok. Kemudian kita tahu juga anak-anaknya satu hari anak Ayub mati 10 anak. 7 anak laki-laki, ya, 7 anak laki-laki tambah 3 anak perempuan, semuanya 10. Satu hari mati karena tertimbun rumah di mana mereka sedang berpesta dan datang angin puting beliung menerpa rumah itu, lalu anak-anak Ayub meninggal. Satu hari 10 anak. Di dalam rumah tangga 1 anak saja meninggal. Betapa orang tua sengsara. Sekarang kita bisa memahami sedikit kesengsaraan Ayub karena satu hari itu semua harta bendanya habis dirampok oleh penjahat, anak-anaknya juga mati. Nah, sekarang kita lihat bagaimana respon Ayub terhadap semua permasalahan, semua kesulitan, semua duka yang dihadapi dalam satu hari. Lihat, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 20-21. Berarti anak-anak, Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Karena Ayub tetap memuji Tuhan. Dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi harta benda, Tuhan yang memberi anak-anak. Sekarang Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah, anak-anak, kalau bukan kekuatan daripada Tuhan, tidak mungkin Ayub dapat berespon demikian. Biasanya kalau orang kehilangan harta benda, maka akan dikatakan, di mana Tuhan? Tuhan jahat. Tapi Ayub tidak, anak-anak. Mari kita belajar dari Ayub, ya. Mulai hari ini, mungkin gak suatu kali kita menghadapi malapetaka. Mungkin saja, anak-anak. Maka kitab Ayub ini menjadi satu pembelajaran bagi kita. Nah, demikian juga ketika iblis mendatangkan penyakit kulit, ya, yang sangat menyakitkan dan busuk, ya, membuat tubuh Ayub itu tidak ada bagian yang sehat. Dari kepala sampai telapak kaki. Tetapi respon Ayub apa? Ketika istrinya berkatakan, Ayub, kamu sudah sekarang kamu sakit. Kutukilah Allahmu itu. Nah, itu kalimat istri Ayub. Tapi kemudian Ayub berkata kepada istrinya, kamu seperti perempuan gila. Dan dia melanjutkan kalimat ini, anak-anak. Lihat, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sekali lagi, waktu harta bendanya hilang, Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Waktu kesehatannya hilang, dia sakit. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, juga dia tidak berdosa dengan mulutnya. Justru dia berkata kepada istrinya, orang yang paling dekat, yang harusnya mendukung dia, dikatakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, jadi di sini kita kemudian melihat peristiwa yang dihadapi Ayub tersebar, ya, semua orang mendengar. Maka teman-teman Ayub datang, namanya Elifas, Bildad, Sofar, mereka mengunjungi Ayub. Mereka datang untuk menyampaikan belasungkawa, turut berduka cita karena anak-anaknya meninggal, turut bersimpatik karena harta bendanya habis. Nah, apa yang mereka lakukan? 7 hari 7 malam, Ayub mulai mencurahkan pergumulan hatinya. Setelah teman-temannya melihat kesengsaraan Ayub yang berat, mereka setuju pendapat umum. Lihat, ya, pendapat umum bahwa Ayub sedang menerima hukuman Tuhan. Secara umum orang akan berpikir, kalau kita menerima kesulitan, mungkin kita ada dosa. Lalu Tuhan menghukum kita. Benarkah demikian? Alkitab tidak selalu berkata demikian, anak-anak. Terkadang Tuhan mengizinkan kita menderita untuk menguji iman kita. Lihat contoh konkret Ayub. Ayub tidak berdosa, tapi Tuhan mengizinkan dia dicobai iblis. Nah,
Lalu anak-anak, tiga temannya ini bicara dengan sembarangan. Mereka berkata tentang Tuhan dan dengan pengertian yang sempit. Ya, di akhir cerita nanti kita akan melihat bahwa 3 teman Ayub ini mau dihukum sama Tuhan, kecuali Ayub berdoa minta pengampunan kepada Tuhan supaya 3 temannya ini diampuni Tuhan. Nah, percakapan yang panjang dari teman-temannya ini menyindir dan mengejek Ayub, seolah-olah Ayub telah hidup seperti orang fasik, seperti orang jahat. Jadi mereka berkata, Ayub, kalau kamu ada dosa, bertobat supaya Tuhan memulihkan kamu, supaya Tuhan menolong kamu. Nah, tapi anak-anak, menurut kalian apakah tuduhan mereka membuat Ayub merasa lebih buruk, merasa sangat kecewa, merasa putus asa? Kenapa? Karena Ayub tahu dia tidak sempurna, tetapi dia tetap bersekuku ya. Dia kekeh bahwa penderitaannya bukan karena hukuman atas dosa-dosanya. Dia mulai meragukan keadilan dan kebaikan Allah dengan beberapa ungkapan putus asa. Tapi sekali lagi anak-anak, Ayub tahu. Ketika temannya berkata, ayo Ayub, mungkin kamu berdosa, akui. Mohon ampun kepada Tuhan supaya Tuhan sembuhkan penyakitmu. Tapi Ayub menemukan, aku tidak berdosa. Aku tidak melakukan kejahatan sehingga Tuhan menghukum aku. Memang aku bukan manusia sempurna, memang aku manusia berdosa. Tapi aku percaya penderitaan ini, penyakit ini, bukan hukuman Tuhan karena dosaku. Tapi teman-temannya tidak percaya. Nah, lalu kemudian datanglah teman Ayub yang keempat, namanya Elihu. Elihu ini berkata, tidak mungkin manusia bisa mengerti penyebab Ayub menderita karena manusia tidak dapat memahami rencana Allah. Nah, kalimat Elihu lebih tepat daripada 3 temannya yang menuduh Ayub berdosa. Elihu berkata, tidak mungkin kita bisa memahami penyebab penderitaan Ayub. Kenapa? Karena kita tidak mengerti rencana Allah. Tentu Allah punya rencana bagi Ayub. Dan Allah tidak memberitahukan kepada Ayub. Ketika Ayub berkata, Tuhan, kenapa anak-anakku engkau ambil semuanya sekaligus? Kenapa harta bendaku dirampok orang? Sekarang aku sakit Tuhan, kenapa Tuhan? Anak-anak tahu nggak? Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak memberitahukan kepada Ayub, kenapa Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi. Sampai pada akhirnya, ketika Tuhan memulihkan Ayub pun, Tuhan tidak menjawab. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkewajiban untuk menjawab setiap pertanyaan manusia. Ingat ya anak-anak, kalau kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tidak wajib memberikan apa yang kita minta. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak wajib menjawab pertanyaan kita. Jadi kita harus sabar, kalau Tuhan menjawab, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjawab, juga puji Tuhan. Berarti ada hal yang Tuhan tidak membuka kepada kita. Itu adalah kedaulatan Allah. Nah, jadi Ayub bersalah kemudian karena memang dia mulai meragukan kebaikan dan keadilan Allah, tetapi Ayub masih beriman kepada Allah. Lihat ya anak-anak, dia mulai ragu tapi tidak kehilangan iman. Ya, segera dia mendorong diri berpaling kepada Allah. Nanti kamu sudah kalau sudah besar anak-anak, mungkin akan ada waktu, ada saat di mana kamu meragukan Tuhan. Karena kesulitan, karena penyakit misalnya. Ingat, jangan sampai kehilangan iman. Ayub memang karena dia terbatas, lemah sebagai manusia, dia memang sempat meragukan keadilan dan kebaikan Allah. Kenapa aku yang menerima penderitaan ini? Aku tidak bersalah. Nah, masalahnya adalah bukan dan tidak selalu karena kesalahan Tuhan menguji iman kita. Ya, Ayub tidak bersalah. Tetapi Ayub yang mengalaminya, dia tidak tahu apa rencana Tuhan di balik kesulitannya. Nah, jadi Allah yang berdaulat, lihat anak-anak, Allah ini menjawab Ayub ketika Ayub bertanya, "Kenapa Tuhan?" Maka Allah menjawab pertanyaan Ayub untuk Ayub memahami kedaulatan Allah. Allah berkata, "Ayub, ketika aku menciptakan langit dan bumi, mendasarkan bumi ini, kamu di mana?" Wah, Ayub belum ada waktu itu. Maka jawaban Allah itu mau memberikan pengertian kepada Ayub bahwa Allah Maha tahu. Kalau Allah mengizinkan Ayub menderita, Allah tahu. Bukan Allah tidak tahu. Dan Ayub berespon. Pada akhirnya
Ayub berkata, sesungguhnya aku terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu Tuhan? Mulutku kututup dengan tanganku. Satu kali aku bicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali tetapi tidak akan kulanjutkan. Akhirnya Ayub sadar, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu berdaulat. Tuhan bebas melakukan apapun kepada kita. Baik karena kita jahat, Tuhan berhak menghukum kita. Atau kita tidak melakukan satu kejahatan, Tuhan juga berhak melakukan apa yang Tuhan mau lakukan terhadap kita. Kita tidak boleh mempersalahkan Tuhan. Nah, Ayub bertumbuh mengenal Tuhan melalui penderitaan itu, anak-anak. Justru ya respon Ayub di akhir, dia mendengar tentang engkau. Ya dulu dia katakan, dulu aku hanya mendengar dari kata orang saja tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi Ayub sendiri bertobat. Dia sempat meragukan kebaikan Allah, keadilan Allah, maka dia sadar dan dia bertobat. Demikian anak-anak, kalau kita satu kali nanti mencurigai Allah, memikirkan tentang apakah Allah ada, nah itu juga pemikiran yang tidak benar ya anak-anak. Kalau kita tahu kita sudah salah, kita belajar dari Ayub. Belajar mencabut perkataan dan menyesal, minta ampun kepada Tuhan. Nah, kemudian anak-anak, Alkitab juga memberitahukan kepada kita pada akhirnya Ayub dipulihkan. Ya, Ayub dipulihkan. Allah memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub diminta untuk mendoakan ketiga sahabatnya. Jadi 3 sahabat yang tadi memandang Allah dengan sempit, yang berpikir bahwa semua kejahatan karena dosa. Tidak selalu ya anak-anak. Ingat, hari ini ingat, tidak semua penderitaan karena dosa. Terkadang Tuhan mengizinkan ada penderitaan untuk menguji iman kita. Contohnya Ayub. Ya, lalu Allah berkata kepada Ayub, 3 temanmu sudah bersalah. Aku akan menghukum mereka, kecuali kamu minta ampun kepada mereka. Doakanlah mereka supaya aku mengampuni mereka. Maka Ayub berdoa untuk ketiga sahabatnya dan Tuhan mengampuni mereka. Lalu Allah memberkati 2 kali lipat dari segala kepunyaan Ayub dahulu. 10 anaknya kembali Tuhan berikan. Istrinya melahirkan 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Dan dikatakan 3 anak perempuannya sangat cantik. Lebih cantik daripada semua anak perempuan pada zaman itu. Kemudian harta bendanya juga semua dipulihkan. Nah sekarang bagaimana kita berespon? Ya coba ya anak-anak, ini latihan ya. Bagaimana kita berespon ketika kita menghadapi persoalan dan kesedihan? Pertama, ketika aku sakit dan terluka, maka aku merengek karena aku tidak dapat melakukan hal-hal yang kuinginkan, berdoa agar Allah menyembuhkanku atau memberiku kekuatan untuk melakukannya, menyalahkan Allah karena membuat aku sakit. Jawabannya mana? Jawabannya, iya, jawabannya adalah B. Yang kedua, ya, aku lakukan, maka aku menceritakan kepada Allah betapa sedihnya aku, berteriak kepada orang menuduhku, bersyukur kepada Allah karena dia tahu kebenaran dan dialah yang meluruskan permasalahannya. Jika bukan sekarang di dunia ini, maka hal ini akan terjadi suatu saat kelak di surga. Nah, jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah C ya. Yang ketiga, ketika seseorang berkata jahat kepadaku, maka aku A. berusaha membalas. B. menceritakan kepada Allah betapa menyakitkannya hal itu dan memohon kepadanya agar memberiku kekuatan untuk melaluinya. C. mengeluh pada teman-teman. Jawabannya mana? Iya, B ya. Yang keempat, ketika orang tuaku bertengkar, maka aku A. berteriak kepada mereka. B. berdoa kepada Allah karena aku sedih dan khawatir. C. berdoa kepada Allah agar keluargaku baik kembali dan bisa menyatakan kasih satu dengan yang lain. Jawabannya yang mana anak-anak? Iya, C ya. Yang terakhir, yang kelima. Ketika aku sedih dan tidak kunjung mengerti mengapa Allah tidak memperbaiki situasi ini, maka aku A. bertanya-tanya apakah Allah sungguh-sungguh mengasihi aku? B. marah dan sakit hati kepada Allah. C. berdoa kepada Allah dan menyatakan bahwa dalam situasi yang buruk sekalipun, aku tetap percaya bahwa Allah besertaku dan rencananya baik bagiku. Jawabannya mana anak-anak? Iya, C. Nah, penutupnya mari belajar dari kitab Ayub. Ya, Allah memegang kendali dunia ini.
Allah berkuasa penuh, Allah adil dan baik, segala sesuatu diperbuatnya mempunyai tujuannya masing-masing bagi kemuliaannya dan bagi kebaikan kita. Sehingga kita dapat mempercayai Allah karena Ia selalu baik. Ya, sampai di sini anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih hari ini Tuhan sudah memimpin kami untuk mendengarkan rekaman penjelasan kitab Ayub. Tolong kami untuk belajar dari seorang Ayub yang Tuhan izinkan menderita bukan karena berdosa. Dan tolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari, mungkin kami yang sakit atau orang lain yang sakit, kami tahu tidak senantiasa karena dosa, tapi terkadang Tuhan mengizinkan untuk mempertumbuhkan iman kami dan membawa kami berdekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak atas pembelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai di sini anak-anak kita akan akhiri sampai di sini ya.